tahun 2021 segera dimulai. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Tegak! Laporan Komandan Upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 2021 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara. Depan satu langkah, jalan. Luruskan. Lurus. Langkah, tetap, maju. Jalan. Depan. Kanan. Jalan. Gerak. Dua langkah, depan, jalan. Gerak kanan kiri, gerak. Jangan. Bendera siap. Mana? Kamera penting. Hebat! Gerak! Indonesia Raya 23. Indonesia Tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dipandu ibuku. Indonesia ku, bangsa dan tanah airku. Bila kita bersatu, bisa bersatu. Anakku, ya ku semua. Foto. Merdeka, merdeka.
Indonesia. Tegak. Gerak. Gerak kanan kiri, gerak. Belakang, 2 langkah, jalan. Luruskan. Lurus. Dasang merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, haluan kiri, maju, jalan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Peserta upacara sekalian, mari sejenak kita mengheningkan kita untuk menghadiri jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan kita, mulai. Seluruh angkasa raya memuji pahlawan dan gugur remaja diri belahan bendera bela nusa bangsa. Gugurnya wahai bunga putra bangsa, harga jasa kau tanda pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Hari Pahlawan 10 November 1961. Dilanjutkan dengan amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Red. Amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dalam rangka Hari Pahlawan tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada hari ini tanggal 10 November 2021 kita dapat bersama-sama memperingati Hari Pahlawan. Negeri ini mengalami penjajahan yang panjang dan menyakitkan. Berkali-kali pemberontakan lokal dikobarkan terhadap penjajah dalam kurun waktu 350 tahun. Namun selalu mengalami kegagalan. Ratusan tahun kita terpecah-pecah dengan politik liberal atau politik anti-liberal. Para pendiri bangsa ini menyadari dengan membangun identitas bahwa kita semua bersaudara, sebangsa dan setanah air. Inilah pelajaran berharga yang dibuat akan dipatahkan jika dalam keadaan bersama. Kita sadar bahwa kita berbeda-beda, tetapi jangan sampai persatuan perbedaan cara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena akan membuat mundur jauh ke era sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928. Kita harus terus menggelurakan semangat gotong royong serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Perbedaan justru semakin memperkaya dan memperkuat kita.
bangsa Indonesia seraya mengembangkan toleransi terhadap perbedaan yang ada dengan berdasar seluka Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Saudara-saudara yang saya hormati, kita harus lebih maju dari tahun sebelumnya. Kita akan buktikan pada dunia kalau bersama kita bisa mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena kita bukan bangsa lemah yang menerima kemerdekaan sebagai hadiah penjajah. Secara bersama kita mengalahkan dan mengusir bala tentara terkuat dunia. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan ini harus kita contoh. Dengan satu tekad, gigih berjuang dan pantang menyerah tanpa mengenal perbedaan apapun, serta tidak pernah peduli akan keterbatasan atau halangan. Para pahlawan kita dengan gagah berani memilih melawan bombardir dari kapal perang dan pesawat tempur serta tank dan senjata canggih lainnya, walaupun terkadang hanya dengan bambu runcing dan keyakinan yang tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan. Dengan semboyan merdeka atau mati, jiwa tinggi untuk mempertahankan kemerdekaan yang berdaulat. Semboyan merdeka mati, sikap persatuan yang tidak menanyakan asal-usul dan semangat pantang menyerah, inilah yang harus kita resapi dan lestarikan sebagai bangsa dalam menghadapi tantangan dan ancaman apapun. Kita adalah anak dan cucu kandung para pahlawan bangsa. Semangat, tekad, dan keyakinan pahlawan harusnya dapat menginspirasi dan menggerakkan kita semua untuk mengemban misi bersejarah, mengalahkan musuh bersama yang sesungguhnya, yaitu kemiskinan dan kebodohan dalam arti yang luas. Hal ini sejalan dengan tema Hari Pahlawan tahun 2021. Pahlawan Indonesia. Kita mempunyai potensi besar dalam memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Karena Indonesia mempunyai sumber daya alam yang melimpah dan letak geografis yang strategis. Tantangan terbesar yang dihadapi yakni dibutuhkannya kerja keras secara berkelanjutan dengan didukung inovasi dan daya kreativitas yang tinggi, serta semangat kewirausahaan yang pantang menyerah. Dalam 20 tahun mendatang, yaitu tahun 2020 sampai 2040, kita akan memasuki bonus demografi, yaitu periode di mana angka dependensi rasio mencapai angka minimal. Dalam periode ini akan terdapat lebih banyak tenaga kerja produktif yang bermanfaat untuk memenangkan perang melawan kemiskinan dan kebodohan. Namun di sisi lain juga terdapat kecenderungan berkurangnya lapangan pekerjaan yang harus kita antisipasi dengan cerdas dan seksama. Kenyataan ini harus kita hadapi dengan semangat wirausaha yang sesungguhnya. Kita pasti bisa, karena Tuhan kita Maha Kaya dan Maha Adil. Hal ini harus menjadi cambuk untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita saatnya berdiri dan bergandengan tangan seraya berteriak, kita pasti bisa, tentunya dengan taufik dan hidayahnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun 2021, marilah kita bersama-sama bahu-membahu dengan penuh keikhlasan dan rasa tanggung jawab, serta penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Apakah manfaat kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan jika kita bukanlah tuan dan nyonya di negeri sendiri? Oleh karenanya, kita akan membuka kesempatan keluarga para penerima bansos yang berusia muda untuk keluar dari kemiskinan. Untuk itu, kita akan mengupayakan program graduasi yang sesungguhnya melalui pendidikan vokasi, serta meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan berbasis peluang yang ada atau peluang yang bisa diciptakan atau minat dan bakatnya. Tentunya melalui momentum peringatan Hari Pahlawan tahun 2021 ini,
Marilah kita jadikan nilai-nilai kepahlawanan sebagai inspirasi di setiap langkah yang penuh dengan inovasi, daya kreasi. Setiap orang bisa menjadi pahlawan di bidang masing-masing, dan bahkan bisa pula memulai dengan menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarganya. Saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia, marilah kita bersama meluangkan waktu sejenak untuk melakukan hening cipta secara serempak. Seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dan para pahlawan tentu ingin anak-anak menjadi pemenang. Untuk itu izinkan saya berbicara, tidak ada yang tidak bisa, asal kita mau atau tidak. Anak-anak Indonesia, dalam apapun keterbatasanmu, kalian bisa kembangkan talenta apa saja, selama tidak ada kata menyerah dan putus asa, dan tetap bekerja keras di tengah keterbatasan yang ada. Dan teruslah menjadi anak Indonesia yang sebenarnya dengan memahami dan menghormati kesepakatan bersama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kita menjadi pemenang dalam era kehidupan normal baru. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak seluruh warga bangsa untuk menyatukan tekad dan langkah secara aktif dalam membangun Indonesia lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan meridhai kita semua dalam mewujudkan cita-cita para pahlawan. Korbankanlah semangat, tekad, dan keyakinan para pahlawan. Jadikanlah pahlawan sebagai inspirasi di setiap langkah kehidupan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selamat Hari Pahlawan tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 9 November 2021. Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Cukup. Siap. Break. Pembacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Perkasa, atas ridha serta rahmat yang berupa kesehatan dan kekuatan, hamba-Mu dapat melaksanakan upacara pada hari ini. Ya Allah, ya Rabbi yang Maha mengetahui, hamba mohon petunjuk serta bimbingan ke jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah yang Maha Rahman, perkayalah diri kami dengan ilmu yang bermanfaat. Hiasilah diri kami dengan kasih sayang-Mu. Muliakanlah diri kami dengan takwa. Ya Allah yang Maha Besar, lindungilah keluarga besar Minam Gunung Kidul ini dari segala bahaya dan kejahatan. Berilah keteguhan iman serta kemudahan dalam menjalankan tugas dan kegiatan. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa bapak, ibu, guru, serta orang tua kami. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Break. Tegak. Break. Pembina upacara meninggalkan tempat upacara.
Upacara selesai. Pemimpin upacara membubarkan pasukannya. Perhatian. Tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.